Crown Star Director, Bapak Yos dan Ibu Lee Chiping atas undangan dia. Thank you very much. Dan juga tidak lupa saya ucapkan salam hebat luar biasa kepada pelopor top leader yang ada di Bandung, termasuk Ibu Sulit, Bapak Tan Sen Liang, ya, Ibu Susan dengan Pak Sandy, dan semua Crown Star yang saya tak bisa sebutkan satu persatu. Halo, suara okey tak suara? Suara okey, Miso. Okey ya, okey ya, tidak terputus-putus ya, tidak ya? Tidak. Lancar. Saya dengar ada terputus-putus tidak ya? Okey ya. Lancar. Okey, ya. Tidak terasa bahawa 2 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru. Memang tahun 2020 merupakan satu tahun yang penuh dengan ujian dan tantangan. Banyak percubaan yang luar biasa yang harus kita hadapi. Saya yakin dan percaya ini adalah sesuatu proses kehidupan yang banyak orang tidak pernah alami sebelum ini. Ya, saya pernah ketemu seorang tua yang sudah hampir 80 lebih tahun. Dia bilang inilah yang tantangan terbesar yang beliau pernah alami semenjak ya proses kehidupan beliau sampai 80 lebih tahun. Memana dia walaupun pernah mengalami perang dunia, tetapi itu dengan ini sangat berbeda, bilang dia, ya, karena kita sudah dibatasi pergerakan kita. Tapi bagaimanapun kita sudah berhasil melewati beberapa bulan ini dan tetap dalam keadaan dan sehat walafiat. Kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa masih mencintai kita dan melindungi kita. Semoga anda semua akan tetap menjaga kesehatan, tetap melakukan 3M, ya. Ingatlah 3M ini, ya. Jangan lupa 3M itu yang diusulkan untuk menjaga kebersihan dan jarak kita supaya tetap, ya, kita bisa sama-sama membatasi penyebaran COVID-19 ini. Ya, walaupun vaksin itu sudah mulai ditemukan dan mulai akan dilaksanakan, ya, pada awal tahun, tapi bagi saya dia masih membutuhkan setengah sampai 9 bulan, ya, untuk proses ini. So tahun depan kita masih dalam satu keadaan yang penuh dengan ujian dan tantangan. Ya, tidak bisa langsung kembali kepada pola kehidupan yang sebelum ini. Ya, suka tidak suka kita sudah masuk ke new normal. Ya, dan new normal inilah telah sedikit sebanyak mengubah banyak pola hidup kita. Maka di fasa pasca pandemi ini, ya, kita sedang mengalami sesuatu ujian yang sangat besar. Karena masalah pandemik COVID-19, banyak pabrik tutup, perusahaan mengalami kerugian, banyak PHK terjadi. Nah, ini membutuhkan satu waktu yang agak panjang untuk kembali ke masa yang normal. Tapi ingat, seperti Pak Yos katakan, ada krisis pasti ada kesempatannya. Oke, bagi saya, walaupun kita hadapi satu waktu yang penuh dengan tantangan, tapi tetap ada kesempatan ataupun peluang sebagai seorang pebisnis. Kita selalu melihat sisi positif, ya, bukan untuk menggelar sisi negatif. Ya, saya akan bahas berapa. Yang pertama adalah kebutuhan produk. Karena dalam waktu pandemik ini banyak orang sudah mulai sadar apa yang paling penting dalam hidup, apa yang kurang penting. Ya, kita semua sadar bahwa yang paling penting apa itu? Kesehatan. Kesehatan bukan nombor 1, tapi kesehatan is only one. Ya, ada satu-satu yang paling penting antara semua yang kita miliki. Tanpa kesehatan kita tidak bisa memiliki apa-apanya. Betul tak? Dia seperti satu angka 1 dan di belakang ada kosong. Kosong itu mobil, kosong itu, ya, rumah, kosong itu, ya, rekening bank dan sebagainya. Kalau yang 1 itu hilang, semua kosong itu tidak ada nilainya. Maka orang sudah mulai sadar. Maka pada waktu pandemi ini, salah satu produk yang terus bertumbuh adalah food supplement. Food supplement, ya. So dalam tahun lalu dengan tahun ini pertumbuhan direct selling sebenarnya
ya bahkan lebih baik dibanding dengan konvensional business. Ya, satu angka daripada Menteri Perdagangan tahun 2019 ya, di April juga, yaitu kurang lebih 5,3 juta reseller atau distributor di direct selling yang terdaftar di April ya, yang di luar April belum hitung lagi. Dan kontribusi sampai omset 14,7 T. Ini satu angka yang besar sekali. Dengan kata lain, kita bukan saja membagi kesihatan ya kepada masyarakat, kita juga membagi penghasilan tambahan, bahkan menjadi penghasilan utama bagi banyak orang di industri ini. Maka selalu saya menegaskan, KK adalah agen perubahan 2I. Masih ingat immune dan income. Nah, ini akan terus kita mainkan peranan kita. Karena tahun depan dan seterusnya sangat-sangat membutuhkan bantuan kita sebagai agen 2I, immune dan income. Ya, kita bukan saja membagi food supplement, tapi kita juga menawarkan sebuah peluang bisnis yang nothing to lose. Ya, modal sangat kecil. Kalau mereka usaha gigih, mereka pasti bisa mendapat untung. Ya, kenapa? Karena mengikuti Menteri PPN bahwa tahun depan diperhitungkan akan 12,7 juta orang akan mengalami pengangguran. Ini satu angka yang sangat besar sekali. Ya, siapa bisa membantu? Kalau tidak, direct selling adalah salah satu sektor atau industri yang bisa menawarkan peluang bisnis. Maka Bapak-Ibu sekalian, jangan ya lupa bahwa banyak teman-teman kita di luar tunggu huluran tangan dari kita. Maka kita ada banyak prospek di luar sebenarnya, ya, yang siap untuk dibantu. Oke, mereka mungkin tidak bergabung dengan direct selling atau dengan KK Indonesia karena mereka tidak difahami atau tidak di approach, maka mereka tidak sadar. So inilah waktunya kita harus ya berani untuk tampil ke depan dan beritahu mereka kita ada agen 2I dan siap untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan dan membawa mereka ke jalan kesehatan, kesejahteraan dan kesuksesan. Ya. Dan poin yang ketiga adalah karena pandemi ini kurang lebih setahun ini telah banyak mengubah pola kehidupan kita. Lifestyle kita mulai berubah. Salah satu adalah pola kerja kita, work from home. Memana banyak orang baru sadar bahawa sebenarnya banyak bisnes sebenarnya tidak perlu ada ruko, tidak perlu ada sewa yang mahal-mahal, bahkan sangat membebankan. Mereka bisa mulai dari rumah, ya. Dan direct selling merupakan SOHO business, small office, home office. Dia tak perlu office, rumah adalah office. Lain kali mobil adalah office kita. So dengan mobil sahaja Anda bisa keliling ke mana-mana. Bahkan Jack Ma juga prediksikan yang akan datang, ya, mobil itu bisa bergerak sendiri. Maka office Anda berada di mana? Di atas mobil, bukan lagi di kantor lagi. So ini ada masa depan kita, work from home. So bisnis kita sangat cocok untuk pola kehidupan yang saat ini dan akan datang. So orang akan mulai sadar bahawa sebenarnya buat bisnis tak perlu kelihatan gede. Ya, kelihatan gede itu bahaya juga kalau tak ada bisnis atau menghadapi masalah seperti pandemik ini. Mereka yang jatuh, yang mengalami kerugian biasanya mereka yang mempunyai karyawan yang banyak, stok yang banyak, tapi omset tidak ada. Okey, kenapa? Karena konsumen tak bisa datang ke kantor dia atau ke restoran dia, ke tempat dia untuk membeli produk itu. Maka work from home merupakan salah satu alternatif ya terbaik untuk berbisnes tahun depan dan akan datang. Nah, yang keempat kita perhatikan ada model bisnes kita. Banyak orang dahulu fikir bahawa model bisnes kita harus offline. Ya, yaitu harus ada ruko, harus ada karyawan, harus ada ya kelihatan sangat bagus, orang baru bisa menarik orang ke mall dan sebagainya. Nah, ini sudah terbukti tidak benar 100%. Yang akan datang adalah OMO, online merge offline, yaitu gabungan antara online dengan offline. Dengan kata lain, sesuatu bisnes tidak perlu dia direct selling atau non-direct selling. Kalau yang akan datang,
mulai saat ini ke depan, kalau dia tidak menggunakan gabungan teknologi online dengan offline, dia pasti akan ketinggalan. Dia pasti akan mengalami kegagalan atau kemerosotan. So, suka atau tidak suka, kita harus siap untuk menggunakan teknologi online dengan offline. Dan kita tahu bahawa direct selling, khususnya business network marketing, kita sangat kuat di mana? Di offline. Kenapa networking, sentuhan, itulah kekuatan direct selling yang selama ini telah membesarkan bisnis ini. Gara-gara pandemik, itulah menggerakkan semua perusahaan direct selling menggunakan online. Dan itulah sangat bagus untuk edukasi, promosi, membuka pangsa baru dan memperkenalkan produk dan bisnis kepada orang yang lain dari kota dia. Yang kata lain, Anda bisa melalui online menyentuh banyak orang dari semua penjuru ya Indonesia, bahkan dari luar Indonesia. Ini adalah model bisnis yang akan merupakan sangat penting di tahun-tahun akan datang. Yang kelima adalah digitalisasi bisnis. Suka tidak suka, sebenarnya teknologi digital sudah mulai tiba di bisnis kita dan akan mulai popular 3-5 tahun akan datang. Tapi gara-gara pandemik memaksa banyak perusahaan terpaksa digitalisasi bisnis. Yang kata lain, kita harus menggunakan teknologi digital untuk membantu pertumbuhan bisnis kita. Okey, termasuk apa? Termasuk menggunakan sosial media, ya, internet, ya, mengadakan komunitas dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan saya perhatikan di pasca pandemik ini, ya, direct selling mempunyai satu peluang yang sangat luar biasa sekali. Okey, kalau Anda bisa melihatnya, Anda fokus kepada dia, maka you are the next millionaire. Okey, nah, sekarang saya akan membahas kenapa direct selling akan sangat popular di zaman sekarang dan akan datang. Saya akan lihat tadi 4 poin yang berbeza. Bisa dengar saya? Okey tak? Penjelasan okey tak? Okey, yang bagus ya. Okey, kenapa direct selling mempunyai potensi perkembangan yang bagus? Mengapa akan semakin popular dibanding dengan conventional business yang lain? Saya akan bahas 4 poin. Poin yang pertama, persaingan di conventional business akan semakin sulit dan susah. Anda perhatikan banyak bisnes konvensional. Kenapa mereka mengalami masalah? Karena mereka biasanya membutuhkan modal yang sangat besar. Ya, stok yang besar, karyawan yang banyak untuk memulai sesuatu bisnis. Overhead mereka sangat tinggi. Apabila ada masalah seperti pandemik ini datang, yang tutup pintu, yang bangkrut siapa? Mereka yang mengalami banyak overhead ataupun cost on cost terlalu tinggi dan mereka tidak ada cash flow. Sedangkan bisnes direct selling, kita bukan bisnes hutang, kita adalah cash on delivery. Kita bincang tentang tunai dan cash, tidak ada hutang, betul tak? Tidak ada hutang antara KK dengan distributor, upline dengan downline, tidak ada. Semua pakai cash dan kontan. Dan kita mulai bisnes ini, ya, tak perlu modal yang besar. Yang penting kemahuan yang mau ikut sistem dalam perusahaan kita. Okey, maka mereka tak perlu untuk apa? Untuk mengeluarkan banyak dana untuk memulai sesuatu bisnes yang penuh dengan resiko. Resiko hampir nol di bisnes KK Indonesia ini. Dan dengan teknologi yang ada sekarang, maka mereka bisa mulai dari rumah dan memulai bisa online. Maka ini sangat cocok juga untuk mereka yang kepingin memulai sesuatu yang baru tanpa meninggalkan pekerjaan mereka. Contohnya, ya, pegawai, ya, PNS atau mereka yang mempunyai pekerjaan saat ini. Mereka bisa try out as a part-time. Mereka tak perlu full-time. Nah, ini juga sangat cocok untuk macam sadis. Mama cantik tapi sadar bisnes macam sadis. Iaitu mereka yang santai di rumah menjaga anak. Tapi mereka tetap bisa menggunakan waktu itu untuk apa? Untuk melakukan promosi melalui online dan menambah sedikit penghasilan di sini sana melalui bisnes ini.
Dan kita ada banyak macam Sadiq yang sukses mencapai Crown Star Director berapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan online teknologi. So kalau kita lihat dari sini, perkembangannya luar biasa sekali. Oke, yang kedua adalah zaman sekarang sudah banyak berubah. Generation yang akan datang lebih X, Y, dan Z yang akan sudah tiba. Y dan Z itu. Mereka lebih mementingkan pola kehidupan yang lebih seimbang. Yaitu work-life harus balance. Tidak seperti generation X atau baby boomer. Mereka hanya kerja. Mereka hanya simpan wang untuk anak dan cucunya. Mereka jarang mementingkan work-life balance. Maka mereka kadang-kadang korbankan waktunya bersama dengan keluarga demi untuk mensukseskan bisnesnya atau pekerjaan dia. Sebagai seorang CEO dan sebagainya. Pada waktu dibuang untuk membangun sebuah karya atau bisnes, maka tak ada waktu untuk bersama dengan keluarga. Tapi business direct selling ini menawarkan sesuatu gaya hidup work-life balance yang sangat seimbang. Di mana Anda pada waktu untuk memperjuangkan sebuah bisnes, Anda juga bisa menjaga keluarga Anda. Ini sangat dipentingkan dan sangat diusulkan di bisnes KK Indonesia. Yang kita, apalagi kita menekankan aspek 8 aspek betul lah, kehidupan di KK Indonesia. Kita bukan sahaja hanya kaya dari segi material, tapi juga kaya dari segi spiritual, mental, emotional, sosial, keuangan dan sebagainya. Maka gaya hidup ini sangat menggiurkan sebenarnya profesi profesional dan usahawan konvensional. So mereka mulai tertarik untuk melihat bisnes ini. Kok bisnes ini aneh ya? Mereka kok banyak waktu untuk jalan-jalan, kelihatan sangat santai, tapi penghasilan dia begitu besar. Mereka ini akan mulai lebih banyak masuk. Nah, mereka ini biasanya mempunyai latar belakang profesional yang luar biasa. Ya, seperti hari itu saya dengar testimoni dari Bandung, Profesor Dr. Hajar Diana, betul lah, Handing, seorang guru besar luar biasa sekali. Ini yang merupakan salah satu contoh di mana professional people mulai melihat ini sesuatu yang sangat berbeda. Ya, bukan saja bisa luangkan waktu untuk jangka bisa, bahkan bisa membantu banyak orang kembali kecantikan dan kesehatan mereka. Bahkan bisa membantu orang untuk meningkatkan kesejahteraan dia. Ya, so orang-orang yang seperti begini, mereka memberi latar belakang profesional pelatihan yang luar biasa. Mereka bergabung dengan direct selling secara langsung, mereka membawa profesionalisme masuk ke dalam industri ini. Maka kualitas direct selling akan meningkat. Gara-gara orang yang seperti ini banyak bergabung dengan direct selling. Tidak seperti dulu, mereka katakan, direct selling, sebuah bisnes yang ada dijalankan oleh ai atau ibu-ibu yang rumah tangga saja. Kelihatan low class. Sebenarnya ini persepsi yang salah. Ya, zaman sekarang sudah banyak profesional mulai bergabung. Ya, karena mereka bergabung, mereka membawa latar belakang mereka. Seperti Pak Yos, seorang CEO, datang untuk bergabung dengan KK, pasti tidak jalan seperti orang biasa. Tapi karena kebiasaan Anda, mental Anda, itu semua akan mempengaruhi perjalanan bisnis Anda. So inilah sesuatu banyak nilai-nilai profesionalisme sudah mulai diterapkan di bisnis ini. Maka image industri direct selling akan ditingkatkan. Ya, so akan merupakan satu bisnis industri yang sangat dihormati akan datang. Ya, seperti bisnis-bisnis yang lain. Ya, karena orang sudah mulai sadar bahwa ini suatu bisnis yang bukan biasa-biasa saja. Atau orang Melayu bilang kacang putih aja ya, kacang-kacang bukan. Suatu bisnis yang bisa melatangkan penghasilan yang besar, kebebasan waktu dan finansial, dan juga orang yang menjalankannya sangat berkualitas, ya bukan biasa-biasa saja. Yang ketiga adalah direct selling memiliki sesuatu sistem penghargaan yang sangat lengkap, ya daripada care sampai ke Loyal Crown Star Director. Setiap tahap pencapaian akan dihargai dan di-recognize. Oke? Dan juga suasana, ya, menjaga bisnis sangat kekeluargaan. Ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang di masyarakat saat ini. Karena masyarakat saat ini di luar sangat negatif.
dan mereka kerja keras, jarang ada penghargaan. Khususnya profesional juga. Ya, mereka jarang ada forum untuk mereka dihargai. Ya, tetapi apabila mereka mencapai suatu tahap kesuksesan di KK, mereka dihargai. Wah, mereka merasa benar-benar dimanusiakan. Betul tak? Bisnes ini manusiakan manusia. So mereka merasa, wah, luar biasa ini. Aku dihargai. Ya, itulah membuat mereka merasa value mereka sangat luar biasa dan mereka bisa lebih berguna untuk manusia yang lain. Membuat mereka merasa bahawa kehadiran mereka itu bukan untuk kepentingan dia. Dia bisa juga membantu banyak orang hidup lebih sukses, kaya dan bahagia. Maka orang yang seperti ini akan semakin banyak. Okey, nah ini akan juga membuat direct selling akan lebih makmur dan lebih popular di tahun-tahun akan datang. Yang terakhir, ya, walaupun bukan yang terakhir, ada alasan lagi, tapi saya akan bahas terakhir adalah trend. Trend kita sudah mulai masuk ke satu kita namakan ekonomi hiburan. Ekonomi hiburan merupakan salah satu ekonomi yang akan dominan di bangsa pasar Indonesia nanti. Karena manusia sudah mulai sadar bahawa mereka bukan hanya kerja. Mereka perlu ada waktu untuk kesenangan, hiburan, bersama keluarga, melepaskan stres. Ya, maka mereka mulai siap untuk luangkan waktu uang untuk jalan-jalan ke luar negeri. So, keinginan itu semakin hari semakin bertambah. Apalagi kalau dia melihat di sosial media ada teman-teman jalan ke sana hanya untuk ya jalan-jalan saja, apalagi dibayar oleh perusahaan. So itu akan lebih menggiurkan mereka. Maka ya direct selling itu akan sangat makin popular karena hampir semua direct selling, khususnya KK Indonesia. Kita setiap tahun ada 3-4 kali jalan-jalan ke luar negeri secara gratis. Betul tak? Maka ini akan menarik perhatian mereka. Kenapa? Karena kita memenuhi kebutuhan yang sangat diingini oleh mereka. Ya, nah ini akan menjadi sangat popular lagi. Ya, di tahun-tahun akan datang. Maka Bapak Ibu sekalian, Anda harus memanfaatkan sepenuhnya program jalan-jalan ke luar negeri dengan baik. Kenapa? Karena banyak orang tertarik untuk jalan ke luar negeri. Ya, saya melihat program di Magic, banyak yang tak pernah hadir ke luar negeri, betul tak? Apalagi Bangkok, ya, apalagi naik pesawat. Tapi gara-gara KK pertama kali dalam hidup dia naik pesawat pertama kali ni. Halo, Mr. Ho? Ya, suaranya ke mute, Mr. Ho. Suaranya kepencet mute. Okey, sudah? Ya. Okey. Tadi saya bicara sampai mana? Okey, saya ulangi ya. Saya ulangi. Okey, yang penting jalan-jalan ke luar negeri ya, betul? Betul. Okey, Bapak Ibu sekalian, Anda harus manfaat Betul. soalnya okey, manfaatkan sepenuhnya program jalan-jalan ke luar negeri untuk beritahu kepada banyak teman mereka bisa naik pesawat dan bisa berjalan-jalan ke luar negeri seperti orang lain. Tak perlu kaya. Apabila mereka sudah mulai merasai jalan-jalan ke luar negeri, maka mereka setiap tahun akan 1-2 kali jalan-jalan bersama dengan Anda. Dia akan menjadi satu distributor yang aktif dalam grup Anda. Setuju? Ya, so ini sesuatu yang penting, Bapak sekalian. Ya, kenapa kita berapa tahun ini terus adakan banyak dana untuk adakan retail khusus? Karena kita sudah perhatikan ini adalah satu trend dan kebutuhan masyarakat khususnya di Indonesia. Okey? Karena kalau dia ada bonus besar dia tak bisa tunjuk ke orang lain. Ya, tetapi dia jalan ke luar negeri dia akan show off. Bahkan ada yang sudah pergi 2-3 tahun tiba-tiba muncul lagi di Facebook dia. Bagaimana mereka begitu senang, begitu meninggalkan kenangan yang luar biasa dalam hidupnya bersama dengan KK Indonesia. Ya, so ada kesempatan dia pasti mau. Okey, apa lagi ingat tahun depan kita ada promo yang luar biasa. Ya, kita akan umumkan di Januari, bagaimana kita akan bantu Anda lebih
gampang lagi untuk dapat tiket jalan-jalan ke luar negeri, bahkan bisa kumpulkan poin-poin dan wang itu pergi ke tanah suci lebih mudah lagi. Ini yang kita sedang pikirkan itu. Oke? Dan seterusnya saya akan diskusikan ya, apa yang harus kita siap, betul tak, untuk tahun 2021 ini. Ya, saya singkatkan dia siap SIAP ya. Tapi saya akan bahas dari belakang dulu. P dulu, P-A-I-A-S, P dulu. P yang pertama ada apa? Planning. Bapak-Ibu sekalian. If you fail to plan, you are fail to succeed. Kalau Anda gagal untuk merencana, Anda rencana untuk gagal. Setuju tak? So, jangan mengharap keajaiban akan terjadi di hidup kita tanpa usaha. Itu tak mungkin. Kita harus kerja keras, tapi kita harus planning. Kalau tak ada planning, tak mungkin akan sukses. Planning itu merupakan satu roadmap atau peta jalan kita. Bagaimana kita menggunakan peta ini untuk menuju ke destinasi kita. Saat ini namakan GPS. Planning itu merupakan GPS bagaimana menunjuk jalan kita menuju ke destinasi yang kita inginkan. Oke? Kalau Anda yang membawa mobil, Anda sudah tahu. Saat ini, Anda tak perlu tanya orang. Tapi dengan bantuan GPS, Anda bisa pergi ke lokasi mana yang Anda sukai. Walaupun tempat itu Anda tak pernah pergi. Setuju? Sama juga. Dengan planning yang baik, Anda pasti akan mencapai impian dan goal Anda. Pasti punya. Tapi kalau Anda tak ada planning, tak mungkin akan capai. Oke? Apa yang harus planning? Saya gunakan satu modul yang saya namakan GROW. 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 GLOW ya. Grow yaitu bertumbuh, grow. Yang pertama, Anda harus mempunyai goal yang jelas. Goal itu harus apa? Smart. S-M-A-R-T. Smart. Semua tahu ya. Kalau Anda ada menonton Enduro Channel, sudah pasti tahu apa itu smart. Kalau pernah baca buku Highway to Success, sudah pasti ada tahu apa itu smart. Yaitu harus apa? Ya, goal Anda harus spesifik, measurable, achievable, realistic, dan ada time waktunya, time bound. Oke? So Anda harus jelas tahun depan 2021 apakah impian goal yang saya harus capai. Saya mau jadi Emerald Star Director atau Crown Star Director atau Royal Crown Star Director. Harus jelas. Ya. Jangan saya mau ditanya mau jadi apa? Crown Star Director, tapi sendiri sekarang hanya 21% pun belum capai. Ya, itu omong kosong saja ya. So saya sangat tak percaya seseorang itu terlihat saya mau jadi Crown Star Director tapi tak ada planning dia. So go itu harus ada. Ya go. Kedua, R yaitu reality atau actual situation. Anda harus melihat situasi Anda saat ini bagaimana. Where are you? Sekarang Anda berada di mana? Oke, tahun depan saya mau Emerald Star Director. Sekarang saya berada di mana? Berapa persen saya? 21% manager, Ruby, atau apa? Anda harus tahu kondisi Anda saat ini. Kalau Anda tidak tahu kondisi Anda saat ini, mentor Anda tak bisa bantu Anda. Setuju? So, bagaimana Anda mau pergi? Kalau Anda tak tahu di mana Anda berada. Contohnya, Anda mau baca satu peta. Mau pergi ke pantai itu. Pertama, Anda harus tanya, where are you? Betul tak? Di mana Anda dulu? Lalu Anda bisa menuju ke sana. Where are you? I do not know. Saya tak tahu di mana saya. Bagaimana Anda tak mungkin akan capai ke destinasi Anda. Banyak orang sebenarnya ya, mereka tak bisa berhasil. Kenapa? Karena mereka tidak tahu di mana mereka berada. Apalagi mereka apa yang mereka mau. Mereka tahu, saya mau Crown Star. Saya mau. Tapi di mana dia sekarang? Dia tak tahu. Maka bahaya sekali. Tak mungkin akan capai. Ya. Langsung gabung hari ini, next year saya mau jadi Crown Star Director. Itu bukan hal yang gampang. Anda harus realistik dulu, step by step. Oke, pasti akan capai tapi step by step. Oke, so Anda harus tahu realitinya. Sama juga sewaktu Anda mentoring, coaching,
Anda juga harus tahu reality situation downline Anda bagaimana. Jangan Anda dibohongi oleh kata-kata manis. Wah, saya pasti bisa. Terlihat, tapi tak ada action. Yang ketiga, O, obstacle dan option. Obstacle. Apakah halangan di depan yang mengharang saya untuk mencapai goal saya? Pasti ada halangan. Oh, saya tak ada waktu. Saya masih mau meluangkan waktu untuk menjaga anak saya. Saya sekarang harus menjaga ibu yang sakit. Tuliskan obstacle Anda. Okey, dan juga yang kedua, option. Option yang Anda harus ambil untuk mencapai goal Anda. Hidup penuh dengan opsi, ya. Anda harus tahu mana opsi Anda yang Anda bisa gunakan. Okey, banyak orang tak bisa full time, tak salah. Tapi prestasi mereka tidak kalah dengan yang full time. Banyak yang full time, tapi full the time, buang waktu. Kenapa? Karena mereka tidak serius. Okey, so bagi saya bukan berapa lama Anda gabung di KK, berapa serius Anda mau jalankan bisnes ini. Itu menentukan berapa cepat Anda bisa mencapai goal Anda. So, tahu di mana obstacle Anda, halangan Anda, dan opsi Anda. Okey, lepas itu way. Iaitu way out atau way forward. Apa yang Anda bisa lakukan. Action plan Anda. Your way out, your way forward. Setelah ini, apa yang harus saya lakukan. Okey? So, apabila Anda buat planning menggunakan volume atau model glow ini, Anda sudah sangat jelas. Apa yang Anda harus lakukan, apa tantangan Anda, apakah bantuan yang Anda dibutuhkan, apakah opsi yang Anda ada. So, tahun depan goal Anda pasti akan capai. Benar tak? Kalau Anda tidak lakukan ini, tak mungkin akan capai. Okey, ini yang pertama, P. Yang kedua, A, action. Kita semua tahu bahawa apa yang kita bicarakan kalau tanpa action tak mungkin akan membawa hasil. Setuju? So kita harus berani untuk action. Action itu apa? Bukan busy for nothing. Saya perhatikan banyak orang sangat sibuk. Siang malam, wah sibuk sini sana. Kelihatan very active and sibuk. Tapi tak ada hasil. Itu bermakna apa? Not effective, not efficient. So action kita harus efektif dan tepat. Yang kata lain, kita harus tahu di mana fokus kita. Fokus kita di mana. Bapak-Ibu sekalian, waktu kita sangat terbatas. Kita mau banyak, tapi tak mungkin bisa capai semua. Kita harus fokus. Kalau saya ada 8 jam satu hari, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Okey, maka Anda harus prioritas. Prioritas. Anda akan ada prioritas. Anda tahu waktu kamu sangat berharga. Maka Anda gunakan waktu kepada hal yang bisa membuat Anda lebih mendekati impian dan goal Anda. Maka Anda berani untuk say no kepada hal-hal yang tak penting. Pertemuan yang tak penting. Orang-orang yang tidak penting. Anda akan gunakan waktu dengan lebih bijaksana untuk plan the work and work your plan. Okey? Wah, apa sayang ya? So, action sangat penting. Action harus efektif. Bukan hanya action sahaja kelihatan sibuk. So, ada waktu untuk review supaya Anda tidak hanya sibuk tetapi tidak berhasil. Okey? Maka di sini membutuhkan mentor Anda. Maka setiap bulan minimal 1 kali harus ketemu mentor Anda untuk dia review prestasi Anda. Di mana kekurangan Anda supaya Anda memperbaiki kelemahan Anda. Okey? So, saya mau di sini mau tegaskan. Action itu harus harus lebih efektif. So, satu yang paling penting adalah saya perhatikan banyak kurang berprestasi karena mereka tidak mempunyai mindset entrepreneur. Mereka hanya mindset karyawan. Walaupun mereka jadi distributor, reseller, KK, mereka masih fikirkan mereka seperti karyawan. Yang kata lain, kalau ada upline yang push, mereka baru datang meeting, push baru jalan. Mereka tidak inisiatif. Okey? Ini adalah bisnes Anda. So, tak ada orang bisa paksa Anda. So, Anda harus lakukan sebagai seorang profesional atau seorang business owner. Ada 5 poin yang saya mau tegaskan di sini. Yang pertama, orang profesional atau orang businessman mereka apa? Yang pertama, mereka fokus.
Mereka tahu apa yang mereka inginkan. Ya, mereka tahu bagaimana mereka mulai bisnis ini. Mereka tidak buang waktu kepada hal yang tidak penting. Kedua, mereka komit. Ya, mereka komit apa yang mereka sudah setujui. Go, itu mau capai, mereka komit. Mereka tak cari alasan lagi. Yang ketiga, accountable. Mereka bertanggung jawab sepenuhnya atas go mereka. Mereka tidak lagi mencari alasan atau kambing hitam. Ya, kenapa tak capai? Mereka tahu hanya satu orang bertanggung jawab 100% atas hidupnya, bisnisnya, masa depan dia, yaitu siapa? Dia sendiri. Kita, tak ada orang lain. Yang keempat, mereka itu continual learning. Mereka terus upgrade dirinya, selalu belajar, tidak berhenti. Saya sampai hari ini terus belajar juga. Ya, kenapa? Karena satu hari Anda berhenti belajar, bermakna Anda sudah stop. Ya, grow. Anda tak bisa grow, Anda tak mungkin ada idea baru. Ya, kalau Anda stop berhenti, karena dunia begitu cepat perubahan dia. Apa yang Anda lakukan 2 tahun ke depan yang lalu belum pasti akan Anda bisa pakai dan berhasil untuk membimbing, menjalankan bisnis Anda. Betul tak? Yang kelima, orang profesional dan business owner, mereka believe and make things happen. Mereka percaya apa yang mereka lakukan itu bisa berhasil dan mereka benar-benar make things happen. Mereka bukan mencari alasan, tapi mereka pastikan apa yang mereka inginkan itu bisa tercapai. Oke? So, SAAP, E itu apa? Invest atau investment. Ya, Bapak sekalian, untuk mencapai hidup kita lebih baik di tahun depan, kita harus invest. Tidak peduli apa yang kita lakukan, apalagi KK Business. Invest apa? Invest waktu, itu sudah pasti. Invest waktu lah, invest uang. Itu dua lah resources atau sumber yang paling penting dalam hidup kita. Khususnya Anda yang menjadi leader. Invest sedikit waktu untuk apa? Untuk diri Anda. Apa itu? Upgrade yourself. Tolong luangkan waktu untuk membaca. Untuk mengupgrade diri Anda. Sharpen your tool. Yaitu meningkatkan skill Anda. Ya, sekarang sudah mulai digital. Maka luangkan waktu untuk belajar digital. Ya, no choice. Kenapa? Karena zaman sudah berubah. Anda jangan kata, oh saya sudah 50 tahun. Saya sudah tak tahu lah bagaimana. Kalau begini Anda akan ketinggalan. Betul tak? Kita harus belajar sedikit apa? Try to change it, become better, upgrade yourself. Luangkan waktu untuk diri Anda. Untuk apa? Bukan memboros waktu. Untuk menonton saja tidak. Tapi upgrade kualitas hidup Anda. Kualitas hidup Anda menentukan masa depan Anda. Oke? Dan juga luangkan waktu untuk apa? Untuk orang yang serius semisi visi dengan Anda di bisnis ini. Oke, ada satu kata yang saya sangat suka. Luangkan banyak waktu untuk sedikit orang. Bukan buangkan sedikit waktu untuk banyak orang. Kalau Anda mau capai goal Anda harus tahu tim inti Anda siapa. 5-10 orang itu. Maka luangkan waktu dengan 5-10 orang untuk benar-benar membangun empire bisnis Anda. Oke? Jangan buang waktu kepada mereka yang tidak komit dalam bisnis ini. Ingat, dalam hidup ini ada orang yang menjadi bahagian dalam sejarah kita. Ada orang yang akan bersama-sama kita menciptakan sejarah dan mengubah nasib dan masa depan kita. Maka kita harus let go setengah orang yang sudah kita harapkan tapi dia tidak mau lagi fokus, biarin dulu. Apakah bahasa biasa adalah tolong masuk ke kulkas dahulu. Ya, kalau ada waktu kita panas lagi makan masih bisa lagi ya. Jangan ya hanya lihat dia saja. Seperti tanpa dia dunia Anda sudah tak mungkin bisa berhasil. Kalau begini memang Anda sangat tergantung kepada beberapa orang itu sahaja. Ingat, masih banyak orang di luar yang bibit yang baik yang bisa Anda bangun dan membangun bersama. Oke? Kita harus pergi cari dan menemukan dia itu. Paham maksud saya? So, berani let go certain people in your life. Ya. Untuk apa? Untuk supaya Anda bisa lebih grow. Gara-gara mereka Anda ditarik. Nah, akhirnya Anda tak bisa grow. Oke? Ini adalah sesuatu yang harus Anda sadar. Oke? So, fokus karena waktu Anda sangat berharga.
kita tak mungkin buang waktu untuk mereka yang ya tak komit dalam bisnes ini. Setuju lah. Karena kita banyak orang yang tunggu kita bantuin, tunggu kita ya konsultasi dan mentoring. So Anda harus pandai-pandai untuk menggunakan waktu Anda. Invest waktu Anda, uang Anda di tempat yang tepat, baru bisa menghasilkan kesan dia sangat luar biasa sekali. Yang terakhir adalah S, yaitu apa? Strategi. Oke, bisnes pasti cerita tentang strategi. Oke, sebenarnya hanya ada 3 cara. Tolong ingat baik-baik. Hanya ada 3 cara untuk menaiki omset. Tidak perlu apa bisnes Anda. Hanya ada 3 cara paling basic untuk meningkatkan semua omset bisnes. Yang pertama, Anda harus menambahkan jumlah konsumen. Kalau Anda mau omset Anda naik, Anda harus tambahkan jumlah konsumen. Di KK Indonesia ada bersama dengan distributor. Okay? Tambah distributor, tambah konsumen. Ya, itu adalah satu cara pertama. Kedua, tambah jumlah pembelian setiap transaksi. Sekali lagi dia beli berapa? Kalau dia beli 1 juta, naik ke 2 juta, omset Anda akan tambah 1 juta. Itu caranya. Ada cara lain. Cara ketiga adalah jumlah transaksi ditambahin 1 bulan berapa. Biasa dia beli 1 kali, sekarang beli 2 kali. Memana ada repeat sale, ya, maka omset Anda akan bertambah. Hanya 3 cara ini saja bisa membantu Anda menambah omset Anda. Tidak ada cara lain. Oke? Dan di bisnes KK Indonesia, luar biasa apa? Anda tak perlu pikir strategi. Kenapa? Karena KK Marketing sedang memikirkan itu. Anda hanya memilih produk-produk yang mungkin cocok untuk grup Anda. Ya, Anda gunakan strategi itu untuk sosialisasikan ke grup Anda, itu aja. Oke, maka Anda harus pandai-pandai menggunakan atau memanfaatkan promo KK. Oke, Anda bisa pandai guna promo KK, maka Anda pasti bisa mendapat keuntungan yang paling besar. Setiap kali Anda perhatikan di Magic ataupun Visa. Kenapa waktu pandemi ini ada orang penghasilan mereka bisa puluhan. Hanya manajer biasa saja. Berapa bulan setelah untung lebih 100 juta. Ya, ada orang yang pandemi begini saja bisa naik menjadi Crown Star Director kurang lagi 1 tahun. Kok aneh ya? Kenapa? Karena mereka hanya manfaatkan momentum KK Indonesia. Mereka tak pernah mempertanyakan, kok kenapa KK promokan ini dan sebagainya. Karena kita ada perhitungan kita. Ya, kita sanggup menggunakan promo ini karena kita tahu dengan cara begini bisa membantu Anda. Maka Anda harus manfaatkan dan percaya 100% kepada KK dan menggunakan momentum itu, maka Anda akan benar-benar mendapat manfaat yang terbesar dari promo dan program KK Indonesia. So, Bapak sekalian, ya, setiap 6 bulan kita telah mengubah ya promo program kita. Semakin hari semakin lebih hebat, luar biasa. Tahun depan sangat luar biasa lagi. Maka hari itu saya meeting dengan top management. Ya, generally kita akan keluarkan luar biasa lagi supaya apa? Mempercepatkan promo kita. Supaya kita akan menciptakan satu dampak momentum yang pernah terjadi di promo Korea yang pertama. Yaitu 700 lebih orang pergi ke Korea. Ya, ini sesuatu yang kita akan ciptakan itu. Bukan ke Korea, tapi cara kerjanya kurang lebih begitu. Supaya lebih gampang mencapai tiket. Supaya lebih banyak orang akan ya, termotivasi untuk mengejar lito atau lito kita. Oke, so saya singkat Bapak sekalian. Daripada SIAP, Anda perhatikan. Sewaktu saya bicara tentang planning, sebenarnya apa yang saya tegaskan? Ingat, why? Why? Kenapa Anda memulai bisnes ini? Why you start your business? Kenapa? Harus sangat jelas. Anda mau capai goal. Kenapa? Harus jelas. Oke? Apabila cerita action is what? Apa itu? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya harus fokus supaya saya bisa lebih berhasil? Apabila saya cerita invest, itu adalah who? Siapa yang saya harus fokus? Siapa yang harus saya bantu?
siapa yang harus saya luangkan lebih banyak waktu bersama dengan dia. Apabila saya secara strategi, itu apa? How. Bagaimana saya mau mencapai itu? Bagaimana saya menggunakan strategi itu, FOMO itu untuk mencapai goal saya. Oke? So, tinggal satu where, itu mana? KK Indonesia saja, tak perlu pikir lagi. Betul tak? So, Bapak sekalian, dengan SIP ini, Anda seharusnya bisa merencanakan sesuatu yang terbaik untuk tahun depan. Apalagi kita mempunyai FOMO yang luar biasa. Okey, kita sadar bahawa tantangan masih besar sekali, apalagi pandemik belum terselesai ya sepenuhnya, tapi kita harus fokus kepada peluang dan prospek yang lebih baik. Kami yakin dengan FOMO, dengan program yang ada, yang diluncurkan oleh marketing, bisa membantu Anda menciptakan satu prestasi yang lebih luar biasa di tahun 2021. Okey, so ingat ya, benar-benar manfaatkan FOMO ya, 100% percaya kepada KK Indonesia dan kerja keras. Saya yakin dan percaya tahun depan akan melupakan satu tahun yang paling berprestasi untuk Anda. Okey, sekian saja dari saya. Semoga sharing selama 45 minit ini bisa membagi Anda satu inspirasi yang luar biasa. Terima kasih. Malam. Wow.